Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Yusuf dalam channel pembelajaran matematik. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitas yang kita jalani, dan di masa pandemi saat ini tidak ada halangan untuk kita belajar, walaupun hanya beberapa materi atau beberapa butir materi saja. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai statistik matematik. Tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini, yang pertama kita bisa mengenal statistik dan diagram penyajian data. Yang kedua, memahami ukuran pemusatan data. Oke, lanjut. Materi yang pertama, pengertian data dan statistik. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itu yang disebut dengan data. Nah, ini adalah contoh tabel pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lanjut, berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Agar mudah mengingat mengenai pengertian data kualitatif merupakan sifat atau keadaan suatu objek. Atau data kualitatif data mengenai kualitas atau sifat atau lain sebagainya. Contohnya data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik. Tapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilai-nilai dapat berubah. Contohnya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Nah, ini tabel ini merupakan contoh data kuantitatif. Di sini bisa kita lihat bahwasanya perkembangan pertumbuhan tanaman kacang hijau di hari ke harinya. Lanjut kita. Nah, setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, itu
ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data adalah statistik. Statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistik dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistik juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, kita perlu objek yang mau kita diamati. Objek ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Contoh, kamu ingin melakukan penelitian terhadap sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Nah, oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asal sampel itu mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Misalnya, yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu. Lanjut, penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Nah, ini contoh. Nah, ini merupakan contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data berbentuk ini dibedakan menjadi dua. Nah, ini merupakan contoh penyajian data berbentuk diagram. Nah, penyajian data berbentuk diagram ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Contoh, nah ini merupakan contoh diagram lingkaran. Yang kedua, diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas yang memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Contoh,
Nah, ini merupakan contoh diagram berbentuk batang. Lanjut, ukuran pemusatan data statistik. Yang pertama, min. Min adalah nilai rata-rata. Min disimbolkan dengan X bar. Rumus min adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Untuk mengetahui lebih jelas, kita langsung saja contoh soal. Contoh soal, diketahui data umur kelas 8B. Umurnya 13, 14, 14, 16, 13. Lalu kita jawab, lalu kita masukkan rumus min jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu kita masukkan datanya. Nah, seperti ini, dan hasilnya yaitu 13. Lanjut, median atau nilai tengah. Median disimbolkan dengan ME. Ada dua cara untuk mengerjakan soal median. Ada median data ganjil dan data genap. Median data ganjil. Rumus median data ganjil ME N plus 1 dibagi 2. Untuk mengetahui lebih jelas, kita contoh soal. Median dari data 13, 14, 14, 15 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal median, kita perlu mengurutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kita masukkan rumusnya. ME sama dengan N plus 1 dibagi 2. Jadi 5 plus 1 dibagi 2. ME nya yaitu, mediannya yaitu 3. Lanjut, median data genap. Rumus dari median data genap yaitu ME N plus 1 dibagi 2 plus dalam kurung N plus 1 dibagi 2 plus 1 tutup kurung dibagi 2. Contoh soal, median dari data 13, 14, 14, 12, 13, 14 adalah. Kita urutkan terlebih dahulu soalnya dari yang kecil ke yang besar. Lalu masukkan rumus dari median data genapnya. Nah, setelah itu kita masukkan data-datanya ini. Nah, setelah itu jumlahkan sehingga hasilnya yaitu 4. Jadi mediannya adalah 14 karena data yang keempat yaitu 14, dan ini 12 data yang ke 1, 13 data yang kedua, 13 data yang keempat, 13 data yang ketiga, 14 data yang keempat. Jadi hasilnya yaitu 14. Lanjut, modus atau nilai yang sering muncul. Modus disimbolkan dengan MO. Contoh soal, tentukan modus dari data bawah ini. Jawab, modus itu mudah, tinggal kita lihat data mana yang sering muncul modusnya, yaitu 14 karena data yang sering munculnya itu
Itu saja mungkin materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, dan ini ada tugas, silakan kerjakan agar lebih memahami materi yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.